Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Engkau boleh menjaga dan memelihara hidup kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Penghasilan imam dan orang Lewi. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengar kalimat demikian? Wah, enak ya jadi pendeta. Ada rumah dinas, biaya hidup, dan rumah emeritus. Mengapa gereja harus membiayai kebutuhan hidup mereka? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar pertanyaan seperti ini, atau mungkin kita juga pernah mempertanyakannya. Nah, kalau kita melihat Ulangan 18 ayat yang pertama hingga yang ke-8, ini Tuhan jelas mengatur bagaimana para imam ya dan orang Lewi itu dipelihara oleh Tuhan, tentunya melalui suku-suku yang lain. Kenapa? Karena di sini kita melihat para imam ya, orang-orang Lewi, memang Tuhan panggil mereka khusus ya untuk melayani. Sehingga sebagai orang yang sudah memberikan hidupnya, kita perlu memikirkan dan memperhatikannya. Dan kita percaya setiap kita juga Tuhan percayakan berkatnya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus memperhatikan mereka? Ada beberapa hal kalau kita melihat di dalam perikop ini. Yang pertama, perhatian diberikan agar para imam tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika mereka masih harus memusingkan diri mereka dengan kehidupan mereka. Tentunya mereka tidak akan fokus di dalam melayani. Ya, bukankah demikian juga dengan jemaat? Jemaat juga bekerja, tapi juga bisa melayani. Betul. Tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka memberikan hidupnya memang untuk melayani. Mereka tidak mengerjakan hal yang lain. Sehingga sebagaimana firman Tuhan ajarkan, kita harus memperhatikan mereka. Ya, paling tidak kalau mereka mau dipusingkan, janganlah dipusingkan karena kebutuhan hidupnya.
Tapi biarkanlah mereka pusing karena untuk melayani. Artinya memang itu hidupnya saudara, untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan umatnya. Yang kedua, kenapa kita harus memperhatikan mereka? Kita bisa melihat dengan kita memperhatikan mereka, ya perhatikan juga dengan kita memberikan supaya para imam tidak kekurangan hal-hal yang dapat memberikan bagian mereka di dalam melayani. Kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, memang hidup mereka tidak berkelimpahan. Hidup mereka itu pas-pasan. Pas ada butuh, ada. Pas mereka pengen apa, Tuhan sediakan. Ya, kehidupan para imam, para hamba Tuhan, ya hidupnya pas-pasan ya. Pas pengen apa, ada. Pas butuh apa, Tuhan sediakan. Artinya ini menjadi bagian kita supaya kembali lagi ya. Mereka tidak sampai kekurangan ya. Dan akhirnya mereka marah, mempermalukan nama Tuhan ya. Dengan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, dari beberapa hal ini kita perlu memperhatikan. Artinya ini menjadi bagian kita. Mereka orang-orang yang memang Tuhan sudah khususkan untuk melayani. Nah, bagian kita apa? Nah, kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, kita bisa mendukung ya. Melalui gereja tentunya yang dipercayakan untuk mendukung para hamba Tuhan. Sehingga mereka para hamba Tuhan bisa lebih fokus lagi hidupnya untuk melayani. Ya, kalaupun ada hamba Tuhan yang tidak fokus atau kurang fokus, kita boleh ingatkan ya bahwa hidup mereka Tuhan panggil untuk melayani. Tapi kalau misalnya mereka sudah fokus ya, kebutuhannya sudah dicukupi, tapi masih ada yang berulah, ya kita doakan mereka supaya mereka ingat kembali akan panggilannya. Jangan kita hanya menuntut supaya mereka fokus memperhatikan pelayanan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, tetapi kehidupan mereka kita tidak perhatikan. Jangan ya. Mari kita harus seimbang. Ya, ketika kita minta mereka perhatian dalam pelayanan, fokus dalam pelayanan, kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita bisa mendukung sehingga mereka tidak lagi memusingkan diri dengan kehidupan mereka. Artinya ada dua belah pihak di sini. Yang pertama, kita sebagai jemaat atau umat Tuhan, bagian kita memberikan dukungan ya. Dengan kita memberikan persembahan, gereja kelola untuk kebutuhan para hamba Tuhan, mereka bisa melayani dengan lebih fokus. Nah, para hamba Tuhan juga demikian. Karena kebutuhannya juga sudah dicukupi, mari melayani juga dengan maksimal ya. Sekalipun misalnya ya tidak dicukupi pun ya kita tetap harus bisa tetap melayani ya. Karena Tuhan pun juga sudah memberikan teladan di dalam pelayanan untuk kita semuanya. Mari kita bisa melayani dan lebih lagi memberikan diri untuk Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan menolong memampukan kita untuk kita boleh melayaninya. Tuhan, terima kasih untuk jemaat. Tuhan sudah memberkati hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka pun boleh menyisihkan apa yang memang menjadi bagian Tuhan untuk mereka persembahkan, dikelola, dan juga untuk membantu pelayanan dan juga mendukung para pelayan Tuhan di dalam melayani yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani. Yang juga berdoa untuk setiap kami para hamba Tuhan, kami juga bisa lebih fokus lagi di dalam melayani Engkau dan sungguh-sungguh memberikan hidup kami hanya untuk Engkau dengan tidak memusingkan diri dengan kehidupan duniawi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya boleh menolong setiap kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.